Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Suci Prihatini dari PAI 5B. Insya Allah di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Qayyum dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 dan Al-Basit dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Langsung saja teman-teman. Yang pertama, saya akan memaparkan materi mengenai Al-Qayyum dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Al-Qayyum artinya maha kekal atau maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Selanjutnya ada tafsir Jalalain dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Sebagaimana, Allah tidaklah menghukum kamu disebabkan sumpah kosong. Artinya, yang tidak dimaksud dalam sumpah-sumpahmu, yakni yang terucap dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah. Misalnya, tidak demi Allah, atau benar demi Allah, maka ini tidak ada dosanya serta tidak wajib kafarat. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu. Artinya, kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar, dan Allah maha pengampun terhadap hal-hal yang tidak disengaja, lagi maha penyantun hingga sudi menangguhkan hukuman terhadap orang yang menjalaninya. Adapun kisah dan hadis yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, Imam At-Tabrani rahimahullah Al-Muj'am Al-Kabir, hadis nomor 542. Imam Al-Haythami rahimahullah dalam Majma'uz Zawaid dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 662. Dikisahkan oleh anak Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari bapaknya bahwasanya beliau kedatangan jin yang berbentuk binatang melata, seukuran anak remaja yang memiliki tangan yang berbulu seperti tangan bulu anjing. Yang pada akhirnya makhluk tersebut mengajarkan kepada Ubay radhiyallahu anhu bahwa cara untuk melindungi diri dari gangguan jin yaitu dengan membaca ayat kursi pada pagi hari dan di sore hari. Selanjutnya ada pesan atau poin penting dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Yang pertama, doa dimustajabah. Ayat kursi merupakan ayat yang agung dan mulia. Dengan sering membaca ayat kursi, maka doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang Maha Agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa asma Allah yang paling agung yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan ada 3 tempat, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Toha. 3 ayat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 255 yaitu ayat kursi, surah Al-Imran ayat 1-2,
dan surat Toha ayat 111. Yang kedua, kunci masuk surga. Membaca ayat kursi sangat mulia dan dianjurkan untuk membacanya. Ketika membaca ayat kursi, maka memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang Muslim diperkenankan untuk masuk surga. Dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwa barang siapa membaca ayat kursi sehabis sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga, kecuali hanya mati. Yang ketiga, pahala mati syahid. Ayat kursi merupakan ayat yang memiliki keagungan luar biasa. Ayat kursi mempunyai kandungan yang luar biasa besar, sehingga dengan membacanya maka akan didapatkan pahala setara dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagaimana hadis riwayat Hakim menjelaskan bahwa barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Yang kedua, saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan Al-Basit, Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Al-Basit yaitu maha melapangkan rezeki. Allah maha melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya, karena Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya, yang membentangkan rizki dengan rahmatnya dan menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Adapun tafsir Jalalain yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 62, yaitu Allah melapangkan rezeki, meluaskannya bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya sebagai ujian darinya, dan dia pula yang membatasinya, yakni menyempitkan rezeki baginya. Sesudah itu dilapangkan bagi siapa yang dikehendakinya sebagai cobaan darinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki. Adapun kisah yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 62, Allah menceritakan tentang kemutlakan kehendaknya, kekuasaannya, dan jika Allah menghendaki menggunakan kekuasaannya yang mutlak, maka akan berlaku kelancaran kudratnya. Allah bisa memberikan rezeki kepada hambanya tanpa sebab dengan kun fayakun, sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada Maryam alaihissalam. Semasa Maryam dalam jagaan Nabi Zakaria alaihissalam, Maryam hanya bertahanus atau menyendiri, beribadah di mihrab tanpa meminta, tanpa berusaha, tanpa berikhtiar, dan tanpa berdoa pun. Tetapi Allah memberikan rezeki kepadanya. Boleh jika Allah menghendaki untuk menggunakan kekuasaannya yang mutlak. Irodatnya yang mutlak tidak terikat dengan undang-undang dan peraturan manapun. Lalu ada hadis yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 62, yaitu harga barang-barang pernah menjadi mahal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang membuat ketetapan harga. Dia adalah Al-Qabid, maha menahan atau menyempitkan rezeki, Al-Basit, membentangkan atau meluaskan rezeki, dan Ar-Raziq, yang maha menganugerahkan rezeki." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada pesan atau poin penting dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Yang pertama, rezeki yang diperoleh yaitu merupakan pemberian Allah.
Oleh karena itu, kita tidak boleh membanggakan kekayaan yang dimiliki. Dan yang kedua, harus senantiasa bersyukur atas berbagai rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan menggunakannya untuk berbakti kepadanya dan menggunakannya untuk beribadah kepada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu berhusnuzon, bahwa Allah pasti akan melapangkan rezeki kepada hambanya yang dikehendakinya. Karenanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.